Suara ulang atau PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat telah dilakukan pada Sabtu kemarin pada tanggal 19 April 2025. Meski proses rekapitulasi resmi masih dilakukan secara berjenjang hingga pengumuman akhir pada 23 April 2025, namun hasil hitung cepat pasangan Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi unggul dengan raihan suara sekitar 53,91%. Lalu bagaimana proses pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya dan bagaimana tanggapan parpol pengusung pasangan Cecep Asep unggul hitung cepat? Dan saat ini telah terhubung dengan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron Tamami dan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Amir Mahfud. Selamat sore Pak Ami dan Pak Amir. Selamat sore. Selamat sore juga. Baik, saya ke Pak Ami terlebih dahulu nih. Pak Ami, bagaimana kondisi pelaksanaan PSU Pilkada di Tasikmalaya? Bagaimana juga partisipasi masyarakat atau apakah meningkat dari Pilkada sebelumnya, Pak? Ya, terima kasih sebelumnya. Pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya yang kemarin sudah dilaksanakan, pemungutan dan juga perhitungan, alhamdulillah berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Ini berkat kerjasama dari semua pihak. Tentu kami mengucapkan terima kasih khusus kepada pemerintah pusat, kemudian Pemprov Jawa Barat, kemudian Pemda Kabupaten Tasikmalaya, dan juga seluruh pihak TNI Polri dan juga pasangan calon yang bekerja sama sehingga pelaksanaan PSU ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Pada umumnya pelaksanaan kemarin alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, mulai dari kita persiapan logistik, alhamdulillah semuanya tidak ada yang kurang, semuanya tercukupi dan bisa tepat waktu untuk diselenggarakan. Kemudian pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara juga kemarin yang dilaksanakan di tanggal 19 dari mulai jam 7 sampai dengan jam 5 kemarin sudah selesai. Perhitungan alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Cuaca juga alhamdulillah pada pelaksanaan kemarin itu berjalan dengan baik, di Kabupaten Tasikmalaya itu cerah. Kemudian untuk partisipasi sendiri, memang kita belum bisa menentukan seberapa besar partisipasi dari PSU ini karena prosesnya kita belum selesai, belum melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan juga tingkat kabupaten yang rencananya sudah kita rencanakan untuk di tingkat kecamatan di PPK itu akan dilaksanakan di tanggal 21 besok serentak semua kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian untuk pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten kita akan melaksanakan di tanggal 23. Yang memang kalau secara ininya kayaknya ada sedikit penurunan, tapi tidak begitu banyak dan nanti hasilnya akan bisa kita lihat setelah proses rekapitulasi itu selesai. Oke, PSU-nya berjalan dengan lancar dan meskipun ada kendala ataupun penurunan ya Pak ya dari pemilih sendiri. Lalu bagaimana Pak Amir menanggapi PSU yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya ini Pak Amir? Oke, Pak Ami, tadi Pak Ami juga menyebutkan bahwa kondisi tadi masyarakat ada yang menurun ya, partisipasi pemilih ini sendiri. Itu kira-kira kenapa Pak? Apakah sebelumnya belum ada sosialisasi atau sudah ada sosialisasi namun masyarakatnya tidak datang atau bagaimana Pak? Pak Ami, silakan. Oh, saya terima kasih. Sedikit menjelaskan faktor-faktor ya, yang kelihatannya memang ada agak sedikit penurunan, walaupun kita belum bisa memastikan angkanya berapa karena belum selesai melakukan rekapitulasi. Tentu beberapa faktor. Yang pertama yang kita lihat penyelenggaraan PSU ini 20 hari pasca Idul Fitri. Tentunya di Kabupaten Tasikmalaya ini masyarakatnya itu kebanyakan urban, kebanyakan usaha di luar daerah. Tentu 20 hari ini sudah pada berangkat ke lokasi-lokasi atau luar kota. Yang kedua, secara regulasi memang ada faktor regulasi juga karena memang sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pada pelaksanaan PSU ini menggunakan DPT, kemudian daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tambahan
sesuai dengan Pilkada 2024. Tentu ini mempengaruhi pertama karena memang yang kemarin DPTB, semisal yang di luar kecamatan misalkan, hari ini tidak lagi bekerja di sana sehingga mungkin tidak bisa menyalurkan mencoblos di tempat kemarin pindahan. Kemudian pemilih yang meninggal juga kemudian yang berganti status menjadi TNI Polri ini jumlahnya cukup banyak. Sementara kita tidak ada pemilih baru. Misalkan pemilih yang sudah memenuhi syarat sudah 17 tahun itu tidak bisa dilayani karena sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pemilih pada PSU ini adalah pemilih DPT, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih pindahan pada Pilkada 2024. Sehingga tentu ini ada penurunan. Salah satu faktor-faktornya yaitu itu. Yang kemudian nanti juga kita akan melihat apa saja faktor-faktor lain yang mempengaruhi adanya penurunan dari partisipasi ini. Oke, walaupun menurun, tapi ternyata itu ada beberapa faktor ya. Baik, kita balik ke Pak Amir nih Pak. Pak Amir, bagaimana Pak Amir menilai pelaksanaan PSU yang sudah diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya nih Pak? Baik, pelaksanaan PSU sejauh ini alhamdulillah sangat berjalan lancar, aman, dan tertib. Kita sangat mengapresiasi semua pihak terkait, baik dari pihak pelaksana, KPUD, pengawas, aparat di semua tingkatan. Tentu kita juga menghormati warga masyarakat kabupaten yang sudah menggunakan hak pilihnya. Kita hormati setiap pilihan meskipun berbeda. Oke, baik. Sudah ada hasil hitung cepat nih Pak, di mana pasangan Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayyubi yang diusung oleh Partai Gerindra dan partai-partai lainnya itu meraih suara lebih banyak dibandingkan dengan paslon lain, kurang lebih sekitar 53,91%. Bagaimana tanggapannya nih Pak? Hasil hitung cepat yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia memang menunjukkan angka yang sangat luar biasa bahwa paslon kami yang kita dukung yaitu Cecep Asep meraih suara tertinggi dengan angka 53,91% menurut versi lembaga survei kami. Selain itu, tentu Kabupaten Tasikmalaya ini juga kondisinya sangat baik ya. Keterlibatan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya juga cukup signifikan, sekalipun memang ada di penurunan pemilihan di hak pilihnya. Nah ini ya, tentu saya sebagai Ketua DPD, kenapa saya menggawangi langsung PSU ini? Selain karena Kota Tasikmalaya ini tanah kelahiran saya, PSU ini juga sisa perjuangan dalam pilkada serentak di Jawa Barat kemarin, di mana Jawa Barat menyisakan PSU ya. Nah, dan alhamdulillah dari Jawa Barat ini Gerindra memenangkan 16 kota kabupaten, 1 gubernur. Dan kali ini Kabupaten Tasikmalaya adalah menggenapkan kemenangan pilkada di Jawa Barat menjadi 17 daerah atau setara sebesar 70%. Terima kasih. Oke, baik. Dengan adanya hasil hitung cepat yang cukup baik ini dari yang diusung oleh Partai Gerindra ini sendiri, bagaimana tanggapannya Pak dan harapan ke depannya seperti apa? Gimana? Coba diulang. Ya, dengan hasil hitung cepat ini yang menunjukkan bahwa paslon nomor urut 2, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayyubi ini yang menilai bahwa menjadi salah satu pemenang nantinya dari hasil hitung cepat ini sendiri. Bagaimana tanggapannya dan harapannya ke depannya, Pak? Saya berharap tentu ini ya
hasil quick count ini menjadi sebuah kenyataan, ya, dan harapan saya ke depan masyarakat, ya, terkhusus mungkin para kandidat menerima dengan baik bahwa ini adalah sebuah kenyataan takdir dari atas, ya. Dan saya juga tentu sebagai Ketua DPD sangat mengucapkan terima kasih, ya, terkhusus pada kader-kader Gerindra yang terlibat dalam pemenangan PSU di Kabupaten Tasikmalaya. Oke, kita balik ke Pak Ami. Pak Ami, proses rekapitulasi penghitungan suara masih berjalan. Dan bagaimana KPU ini menjamin rekapitulasi suara ini berjalan lancar dan juga transparan nih Pak? Ya, proses rekapitulasi ini akan berlangsung besok hari di tanggal 21, ini serentak semua kecamatan. Pertama kan perhitungan kemarin telah terlaksana di tingkat TPS di tanggal 19. Kita akan melakukan rekapitulasi secara berjenjang dari mulai tingkat PPK sampai dengan kabupaten. Di PPK akan dilaksanakan di tanggal 21, kemudian di KPU Kabupaten Tasikmalaya di kabupaten akan dilaksanakan di tanggal 23. Tentu pada pelaksanaan ini kami memastikan bahwa semua pelaksanaan baik perhitungan kemarin di tingkat TPS, kemudian rekapitulasi secara berjenjang di PPK dan TPS akan dilaksanakan secara transparan. Pertama, pada prosesnya tentunya yang akan dilaksanakan besok, kita akan melaksanakan rapat pleno terbuka, yaitu dengan mengundang Bawaslu, kemudian pihak Muspika dan juga saksi setiap pasangan calon, sehingga proses rekapitulasi ini disaksikan oleh saksi pasangan calon. Dengan cara nanti pada prosesnya itu dengan membuka hasil dari setiap kecamatan, nanti akan dibuka satu persatu, kemudian dihitung. Baik. Nah, pada proses ini tentunya nanti hasilnya itu akan kita upload ke Sirekap sehingga dapat diakses oleh semua masyarakat itu di Sirekap. Baik. Sebagaimana juga yang kita sudah laksanakan di tingkat TPS, semua hasil rekapitulasi di tingkat TPS itu semuanya diupload ke Sirekap, dan alhamdulillah hari kemarin itu sudah 100% masuk ke Sirekap sehingga dapat diakses oleh semua warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Baik Pak Ami, semoga nantinya semakin transparan dan juga berjalan lancar ya. Sebelumnya juga kami mau mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 2 Cecep Nurul Yakin dan juga Asep Sopari Al Ayubi, dan selamat juga kepada Partai Gerindra dan partai pengusung lainnya atas hasil hitung cepat dari paslon nomor urut 2 ini, dan semoga hasilnya nanti sesuai dengan hasil rekapitulasi suara dari KPU Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih Pak Ami dan juga Pak Amir sudah bergabung bersama kami di Laporan 8 Petang. Sehat selalu Bapak. Amin.